pinjol yang ilegal itu dapat dipidana, bahkan bisa ditutup perusahaannya, karena pinjol-pinjol yang ilegal ini dapat meresahkan kepentingan masyarakat. Sebagai para borrower, para peminjam ini menjadi resah keberadaan pinjol-pinjol yang ilegal ini gitu. Selain dapat ditutup oleh pemerintah, perusahaannya juga dapat dipidana. Nah, ini kawan-kawan, sahabat Kang Endang, jadi ketika kita menjadi nasabah pinjol yang diketahuinya pinjol itu adalah yang tidak terdaftar di lembaga otoritas jasa keuangan, maka kita sebagai peminjam itu tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu, dan tidak usah kita itu takut. Bahkan apabila kita ini diintimidasi oleh debt collector yang berasal dari pinjol-pinjol ilegal, maka kita harus melawannya dengan argumentasi hukum. Nah, caranya seperti apa? Jadi teman-teman sebagai peminjam melalui aplikasi internet itu harus dicek dulu untuk memastikan bahwa pinjol itu resmi atau tidak. Maka kita harus membuka situs web OJK. Jadi situsnya www.ojk.go.id. Nah, dicek atau ke nomor telepon 157, dicek. Jadi nanti keberadaan pinjol itu legal apa tidak dan tercatat apa tidak di otoritas jasa keuangan, maka teman-teman akan mengetahui. Nah, setelah diketahuinya bahwa itu tidak terdaftar, maka kita selaku peminjam itu sudah punya acuan. Jadi sepanjang masyarakat ingin membantu pemerintah menertibkan terkait bisnis-bisnis yang ilegal ini, maka harus dilakukan oleh masyarakat agar pemerintah ini tidak dirugikan. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha yang tidak punya izin, tentu ketika dia mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia, tetapi dia itu tidak membayar pajak kepada negara. Nah, ini negara merasa dirugikan itu. Nah, jadi dengan adanya peran serta masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pinjam meminjam di fintech lender, nah maupun masyarakat yang tidak, ketika mengetahui bahwa ada perusahaan yang dalam bentuk perseroan terbatas maupun koperasi yang bertindak sebagai lender atau sebagai pengusaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa tercatat di otoritas jasa keuangan, maka jangan segan-segan masyarakat itu melaporkan perbuatan-perbuatan para pengusaha yang mengemplang pajak istilahnya. Karena masyarakat ini sangat dirugikan dan resah dengan oknum-oknum debt kolektor pinjol yang ilegal tadi, dengan cara mengintimidasi kepada para nasabahnya dengan cara akan menyebarkan data pribadi, menyematkan situs-situs porno dengan cara mereka agar si para peminjamnya itu dapat membayar hutang-hutangnya. Nah, tetapi sahabat-sahabat Kang Endang, bila ada menemukan hal-hal yang seperti itu, bila perlu kita tidak usah dibayar dan kita tempuh jalur hukum. Karena setiap pengusaha yang tidak berizin tentu itu dianggap suatu pelanggaran hukum.
karena mereka sebagai pengusaha yang tidak membayar pajak tetapi menarik keuntungan dari usahanya itu. Nah, begitulah sobat-sobat Kang Endang, kita jangan takut dan jangan merasa resah, gelisah menghadapi pinjol-pinjol yang tidak tercatat izin di Otoritas Jasa Keuangan. Kita bisa melaporkan ke Satgas Waspada Investasi di Jakarta, atau kalau kita merasa menjadi korban langsung, boleh kita melaporkan kepada penegak hukum, kepolisian, dengan kita mengumpulkan data-data. Nah, tata caranya seperti apa untuk melaporkan ke Satgas Waspada Investasi? Yang pertama, posisi dan keberadaan mereka, alamatnya ada di mana, nama PT-nya apa, nama koperasinya apa yang jelas, kedudukannya di mana, lalu oleh teman-teman disertakan dulu juga bahwa itu tidak terdaftar di OJK. Nah, kemudian langkah-langkah yang dia lakukan dengan data bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu oleh tim Satgas Waspada Investasi pasti akan ditindak, baik penutupan situsnya atau fasilitas-fasilitas transaksi elektroniknya bisa ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, kemudian langkah pidananya, teman-teman yang menjadi korban bisa mengumpulkan data ancaman-ancaman dan intimidasi baik dalam bentuk rekaman suara, video call, chatting WhatsApp, SMS dan lain sebagainya. Kumpulkan, di screenshot atau direkam, kemudian dijadikan data untuk teman-teman Kang Endang sebagai korban melaporkan kepada pihak kepolisian yang akan dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik. Nah, begitu sobat-sobat, salam sejahtera semua.